Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Nuraini dari kelas PAI 1A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Tentu saja kita sudah tidak asing dengan istilah hadis. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hadis itu? Hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang tentang pengertian ilmu hadis. Apa itu ilmu hadis? Ilmu hadis al-qawaid al-mu'arifatu bihali rawi wal marwi. Nah, kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan marwi. Itu yang dimaksud dengan ilmu hadis, keadaan perawi dan marwi. Apa yang dimaksud dengan perawi? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita hadis. Nah, atau disebut juga dengan sanad. Itu perawi. Nah, marwinya isi berita yang disampaikan. Jadi, hadis itu terdiri dari dua. Yang pertama ada sanad. Sanad itu perawi-perawi yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian misalnya fulan menyampaikan dari fulan, dari sahabat Nabi, dari Rasulullah SAW. Itu yang namanya sanad, orang-orang yang menyampaikan. Kemudian ada yang namanya matan, atau tadi marwi ini isi berita. Nah, matan itu isi hadisnya, apa isi berita yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi tadi ilmu hadis terdiri dari dua, perawi dan marwi. Kemudian pembagian ilmu hadis. Nah, sekarang kita masuk ke pembagiannya, yaitu yang pertama ada ilmu hadis riwayah, yang kedua ada ilmu hadis diroyah. Apa yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah? Nah, ilmu hadis riwayah, di dalamnya, dalam ilmu ini mencakup semua segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, periwayatannya, bahkan ketelitian segala redaksinya. Nah, itu yang dipelajari dalam ilmu hadis riwayah. Jadi, intinya segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi SAW. Kemudian, kalau ilmu hadis diroyah itu apa? Ilmu hadis diroyah ini, ilmu hadis yang di dalamnya mencakup, yaitu pertama hakikat periwayatan. Artinya memindahkan berita dan meriwayatkannya kepada orang yang membawa berita. Kemudian syarat-syaratnya, metode perawi ketika menerima berita ini seperti apa, dan ketika menyampaikannya pun seperti apa, metode yang dilakukannya. Kemudian macam-macamnya, apakah periwayatannya bersambung ataukah tidak. Kemudian hukum-hukumnya, apakah hadis ini ditolak atau diterima. Nah, kemudian keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka. Apakah perawi ini adil, apakah perawi ini tidak adil, apakah perawi ini hafalannya kuat ataukah hafalannya lemah, apakah perawi ini baik, muru'ah, menjaga kehormatan kesuciannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ataukah perawi ini masih melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, apakah fasik gitu. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan perbedaan di antara keduanya, kalau ilmu hadis riwayah itu ilmu hadis yang secara garis besar membahas tentang hadis itu sendiri dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diroyah itu ilmu hadis yang membahas tentang perawinya, sifat-sifatnya, tadi metode penerimaannya seperti itu. Nah, kedua ilmu ini berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Karena kan tadi di awal saya bilang hadis itu terdiri dari dua. Yang pertama sanad, perawi-perawi yang tadi. Yang kedua matan, isi berita, isi hadisnya seperti apa. Nah, begitu. Kemudian itu perbedaan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Sekarang sejarah perkembangannya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari 5 masa. Pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua masa sahabat, ketiga masa tabi'in, keempat tabi'in, kelima setelah tabi'in sampai kita sekarang. Dimulai dari hadis riwayah. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awalnya hadis ini dilarang untuk ditulis. Kenapa? Karena dikhawatirkan tercampur dengan Al-Quran. Karena pada saat itu Al-Quran masih dalam proses turun. Namun pada kesempatan lain juga, Nabi membolehkan seorang sahabat untuk menulis hadis. Ya,
tepatnya pada peristiwa Fathul Makkah. Nabi berpidato, ada seorang yang ingin dicatatkan untuknya, yang bernama Abu Syah. Maka Nabi pun memerintahkan sahabat, catatkanlah untuk Abu Syah. Jadi diperbolehkan. Nah, kemudian di masa Nabi juga ada para sahabat yang memiliki catatan koleksi untuk dirinya sendiri. Hadis-hadis Nabi, perkataan Nabi, beliau tulis dan dikoleksi untuk dirinya sendiri. Nah, siapa sahabat ini? Sahabat ini yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Amr bin As. Kemudian pada masa sahabat. Nah, pada masa sahabat ini dikenal dengan taklil ar-riwayah, artinya pembatasan riwayat. Jadi pada masa ini hadis boleh dikeluarkan atau boleh disampaikan, tapi di keadaan tertentu, misalnya ketika membutuhkan penjelasan suatu hukum. Nah, penyampaiannya pun secara lisan dan harus disertai saksi. Pada masa Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq itu harus disertai dengan saksi. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib lebih tegas lagi. Kalau ada orang yang ingin menyampaikan hadis, ya, dia harus memakai saksi dan juga bersumpah atas nama Allah. Misalnya, wallahi, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda begini dan begitu. Nah, itu pada masa sahabat. Harus disertai saksi dan juga sumpah, ya. Jadi sangat terbatas. Kemudian di masa tabi'in. Nah, masa tabi'in ini hadis ditulis, sudah boleh ditulis dan dibukukan. Oleh perintah siapa? Perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz bin Umar bin Khattab, cucunya Umar bin Khattab. Tokoh yang pertama kali atau seseorang yang pertama kali membukukan atau menulis hadis ini namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian model kitab hadis yang muncul itu seperti Muwatta Imam Malik, Musannaf, dan Al-Musnad. Nah, penulisan hadis pun pada masa tabi'in ini masih bercampur dengan perkataan atau fatwa para sahabat. Kemudian masa tabi'in. Nah, masa tabi'in ini disebut dengan masa keemasan. Kenapa? Nah, karena masa ini hadis sudah difilterisasi, dipilih mana hadis Nabi SAW, mana perkataan para sahabat. Kemudian masa klasifikasi juga, pemisahan dengan antara hadis yang sahih dan hadis yang bukan sahih. Kemudian, nah, di masa tabi'in ini muncullah Kitabus Sittah yang kita kenal sekarang. Apa itu Kitabus Sittah? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, dan Sunan An-Nasa'i. Kemudian setelah masa tabi'in, masa setelahnya, yaitu masa setelah tabi'in, masa sampai kita sekarang, penulisan hadis sudah lebih sistematik lagi, sudah lebih tersusun, sudah lebih rapi lagi, dan muncullah kitab Syarah, Mustadrak, dan Istiqsar. Itu perkembangan periwayatan hadis ar-riwayah. Sekarang hadis diroyahnya bagaimana? Sebenarnya antara ilmu hadis riwayah dan diroyah ini tidak jauh berbeda, masih seperti tadi. Di masa Nabi awalnya dilarang ditulis, kemudian di masa sahabat dibatasi, ya harus disertai dengan saksi dan sumpah. Di masa tabi'in itu sudah timbul ada yang menulis tapi masih bercampur-campur juga. Di masa tabi'in juga sama. Hingga di masa setelah tabi'in maksud saya. Nah, di masa setelah tabi'in mungkin buku ini ilmu hadis diroyah sudah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Nah, kitab hadisnya yang pertama itu namanya Al-Muhaddits Al-Fasil Baina Ar-Rawi wal Al-Wa'i. Karyanya Rohamur Muzi. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai hadis diroyah dan hadis riwayah. Hadis riwayah dan hadis diroyah. Kesimpulannya, ilmu hadis kan hadis itu terdiri dari dua, sanad dan matan. Sanad itu orang-orang yang meriwayatkan sehingga bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Matan itu isi berita yang dibawakan. Maka perlu kedua ilmu ini, ilmu tentang hadisnya dan ilmu tentang perawinya. Perawi itu istilah kasarnya harus dinilai juga. Ya, nanti kan digolongkan apakah hadisnya sahih atau hadisnya hasan atau dhaif atau maudhu, seperti itu. Bahkan kalau perawi misalnya dari tadinya hadisnya sahih, namun perawinya salah satu perawinya itu ada yang misalnya berbohong, ya. Nah, kualitas hadisnya itu bisa turun menjadi hadis yang hasan. Nah, seperti itu.
Kemudian masa perkembangannya tidak jauh beda seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk teman-teman semuanya yang menonton. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada yang ingin menambahkan atau ada yang keliru dari perkataan saya, boleh di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini sebagai dukungan. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.